Pimpinan, bawahan Anda akan segera menjemput. Baik, tidak usah buru-buru. Loh. Ini bukannya si pria tak berguna nomor 1 yang terkenal di Zhengcheng. Kenapa? Sudah diceraikan Qian Sui. Sudah nggak ada yang membiayaimu. Makanya datang ke grup DHO untuk cari kerja. Apa urusannya denganmu? Qin Zheng, kamu bisa nggak sih lebih realistis sedikit? Setelah kita bercerai, kamu memang seharusnya cari kerja. Tapi bukan dengan datang ke sini. Kapan kamu bisa ubah sifatmu yang suka berhayal ketinggian itu? Busu. Karena kita sudah bercerai. Kamu nggak punya hak untuk ikut campur urusanku. Memangnya aku salah bicara? Aku begini juga demi kebaikanmu. Soal pendidikan, apa kamu punya ijazah? Soal kemampuan, apa kamu punya pengalaman kerja? Orang sepertimu ini, di grup Jinxiang milikku saja tidak akan diterima. Apalagi di grup DHO. Hei. Soal ini, Qian Sui benar. Keluarga Gao kami adalah rekanan istimewa grup DHO. Bagaimana kalau kamu memohon padaku? Biar aku bantu bicarakan soal kamu. Aku carikan pekerjaan membersihkan toilet di sini. Bagaimana? Cepat berterima kasih pada Bibi Gao. Menjadi petugas kebersihan di grup DHO itu jauh lebih baik daripada jadi kuli bangunan. Siapa tahu, kamu bisa jadi orang paling membanggakan di keluargamu. Kesempatan emas yang turun dari langit begini. Masih tidak mau cepat-cepat berlutut untuk menerimanya. Kesempatan sebagus ini, simpan saja untuk kalian sendiri. Aku kesini bukan untuk cari kerja. Urusanku, Qin Zheng. Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Jangan pura-pura. Aku tahu tujuanmu. Kamu mengikutiku sampai ke sini. Pasti karena ingin memohon padaku agar tidak jadi bercerai. Kan, biar ku perjelas padamu. Itu tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak terima. Tapi aku punya harta puluhan juta. Sedangkan kamu cuma kuli bangunan. Bagiku, kamu itu cuma beban, paham? Pertama, aku tidak mengikutimu. Aku datang ke grup DHO karena ada urusanku sendiri. Kedua, jadi orang jangan terlalu merasa hebat. Dan yang ketiga, kalian sudah mengganggu penglihatanku. Kalian boleh enyah sekarang. Kamu. Qin Zhen. Aku tidak salah dengar, kan? Tadi kamu bilang apa? Kamu datang ke grup DHO ada urusan. Cuma orang sampah sepertimu bisa punya urusan dengan grup DHO. Oh iya? Jangan-jangan kamu kesini mau memulung. Ya, sampah cocoknya dengan sampah. Qin Zhen, jadi orang itu harus tahu diri. Hiduplah yang realistis. Kamu itu sampah. Tanpa aku, mungkin untuk makan saja kamu kesusahan. Kami mengingatkanmu juga demi kebaikanmu. Kalian mau pergi sendiri? Atau perlu kusuruh orang untuk melempar kalian keluar? Apa kamu jadi gila setelah kita cerai? Ini adalah wilayah grup DHO. Apa hakmu bicara di sini? Hah, Tuan Muda Gao. Qin Zhen, kamu sudah gila. Beraninya kamu memukulku. Hari ini akan kupatahkan tangan dan kakimu. Akan kucabut lidahmu. Akan kubuat kau hidup segan mati tak mau. Keamanan. Jangan membuat keributan di grup DHO. Cepat panggil satpam, rekan bisnis kalian dipukuli. Tuan Muda Gao, ada perintah. Beginikah cara kalian memperlakukan rekan bisnis? Orang ini membuat onar di wilayah grup DHO. Cepat hajar dia dan usir dari sini. Orang yang tidak berkepentingan dilarang berada di area DHO. Cepat pergi. Sembarang orang berani sekali membuat onar di grup DHO. Sialan. Kalian yakin mau mengusirku tanpa bertanya siapa aku? Cih. Memangnya kamu itu siapa? Cuma kuli rendahan. Lihat satpam di sini. Bahkan mereka pun jauh di luar jangkauanmu. Biar ku beritahu. Seluruh kota Zhengcheng ini bertekuk lutut di hadapan grup DHO kami. Di sini, naga sekalipun harus melingkar. Macan sekalipun harus tunduk. Apalagi anjing sepertimu. Satpam, usir dia. Qin Zheng, dulu, dengan statusmu sebagai suami Su Qiansui, orang lain mungkin masih sedikit menghargaimu. Sekarang, kamu cuma semut yang bisa diinjak siapa saja. Beraninya kamu bersikap sombong begitu. Sekarang, cepat bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Gao. Nanti akan kubantu memohon keringanan untukmu. Setidaknya kamu tidak akan pulang dengan cacat. Chu Linfei, cepat turun. Dasar bodoh, mau pamer saja tidak bisa. Kamu tahu siapa itu Chu Linfei? Chu Linfei itu nona besar dari keluarga Chu di ibu kota. Pemegang kekuasaan sebenarnya di balik grup Chu. Di usianya yang ke-22 tahun, dia sudah memimpin grup Chu ke panggung internasional. Seorang dewi, bisnis sepertinya, namanya keluar dari mulutmu. Itu adalah sebuah penghinaan baginya. Chu Linfei, dia itu idolaku. Di dunia bisnis, siapa yang tidak kenal namanya? Sayangnya, tidak ada satu foto pun tentang dirinya. Mana mungkin dia mau berurusan dengan kuli rendahan sepertimu? Setahuku, grup DHO ini memang diakuisisi oleh Chu Linfei. Informasimu cukup akurat juga.
Hanya saja. Kekuatan. Tunggu sampai aku menyerahkan pusaka keluarga Gao kami kepada Ketua Chu. Pada saat itu, kerja sama keluarga Gao kami dengan grup DHO akan semakin erat. Keluarga Gao akan segera go public, sedangkan kamu hanyalah pecundang yang tak berguna. Kalau begitu, keluarga Gao akan meroket. Saya berharap Tuan Muda Gao bisa banyak membantu saya. Tentu saja, bodoh. Grup DHO tidak bekerja sama dengan sampah rendahan. Kalian semua, kenapa masih diam saja? Cepat usir dia keluar, lakukan sekarang. Patahkan kakinya. Berhenti. Pak Cao, orang ini datang membuat onar. Pak Cao, saya datang untuk mempersembahkan harta karun kepada Presidir Chu. Ini adalah pusaka keluarga Gao kami yang diwariskan turun-temurun. Pak Cao, nanti saya harap Anda bisa di hadapan Presidir Chu, membicarakan hal-hal baik tentang saya. Ada keributan apa ini? Kalau sampai mengganggu Direktur Utama, lihat siapa di antara kalian yang bisa menanggung tanggung jawabnya. Sialan, si pecundang ini lagi. Pecundang ini membuat onar di grup DHO. Dia bahkan dengan tidak tahu malunya menyuruh Chu Linfei, Presidir Chu, untuk turun menemuinya. Kakak ipar, apa kamu tidak tahu? Beliau ini adalah Pak Cao dari grup DHO. Sebelum mati, kamu bisa bertemu dengannya sekali. Kamu bisa mati tanpa penyesalan. Qin Shen, kamu bahkan sampai mengganggu Pak Cao. Riwayatmu benar-benar tamat. Sengaja cari mati. Aku pun tidak bisa menolongmu. Mohon maaf, apakah Anda ini Tuan Muda Qin? Tuan Muda Qin, Presidir Chu yang menyuruh saya menjemput Anda. Dia itu cuma bocah miskin. Bagaimana mungkin dia kenal dengan Presidir Chu? Dia tadi pasti berbohong padamu. Benar. Meskipun aib keluarga tidak boleh disebarluaskan, tapi aku sungguh tidak tega melihat Pak Cao ditipu oleh seorang pecundang. Orang ini adalah mantan suamiku. Kami menikah selama 3 tahun. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Dia hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Pak Cao, Anda sudah linglung. Ya, tutup mulut. Di sini bukan tempatmu bicara. Dasar tidak tahu diri. Mulai sekarang, kamu dipecat, pergi. Grup DHO punya rekan bisnis sampah seperti ini. Saya sangat kecewa. Mengerti. Mulai sekarang, grup DHO tidak menerima Tuan Gao. Presidir Cao, Anda yakin mau melindungi pecundang ini? Keluarga Gao kami adalah rekan bisnis grup DHO. Apa Anda yakin mau menyinggung keluarga Gao hanya demi pecundang ini? Memangnya keluarga Gao itu siapa? Bahkan ayahmu pun, kalau datang ke sini, harus bicara sambil berlutut padaku. Biar ku beritahu kalian, 80% keuntungan tahunan keluarga Gao itu bergantung pada grup DHO. 1. Keluarga Gao akan segera. Presidir Cao, tadi saya yang salah bicara. Tuan Qin, tenanglah. Saya mohon padamu, maafkan keluarga Gao kali ini saja. Grup DHO tidak akan bekerja sama dengan sampah rendahan. Mulai hari ini, grup DHO menghentikan semua hubungan bisnis dengan keluarga Gao. Semua proyek yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan, hentikan semuanya. Kedepannya, keluarga Gao, jangan pernah bermimpi bisa dapat sepeser pun lagi dari grup DHO. Hei, Qin, kau pikir kau itu siapa? Brengsek, berani-beraninya kau bicara begitu. Percaya atau tidak, hari ini ku habisi kau. Lindungi Tuan Qin. Lepaskan aku, dia pikir dia siapa? Hah? Dasar binatang. Kejadian barusan. Posisimu bahkan belum aman, kan? Ayo kita temui Presidir Chu untuk membongkar kebohongan bocah tengik ini. Apa kamu tidak takut? Kalau Presidir Chu tahu, ayo kita temui dia sekarang. Otakmu sudah geser. Ya, sudahlah. Tak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Ayo pergi. Cao, enyah kau. Tuan Muda Gao, kita harus bagaimana? Memangnya pecundang sepertinya bisa berbuat apa? Entah sampah dari mana yang dia pungut. Aku sudah berhasil menggaet Cao Desheng. Aku akan menemuinya sekarang juga. Tunggu saja sampai aku serahkan pusaka keluarga Gao padanya, dan mendapatkan perhatiannya. Dia itu bukan apa-apa, benar. Grup DHO baru saja ganti pemilik. Pasti akan ada perombakan besar-besaran. Presiden Direktur Cao Desheng itu pasti yang pertama kali kena. Setelah aku bertemu dengan Chu Yunfei, akan kuhabisi dia.
Direktur Utama, di pesta lusa nanti, saya akan mengumumkan identitas Anda kepada semua orang. Presdir Chu, tuan muda dari keluarga Gao, Gao Yang, serta Presiden Direktur Grup Jinsheng, Sukian Sui, ingin bertemu dengan Anda. Katakan pada keluarga Gao, grup DHO tidak bekerja sama dengan sampah rendahan. Perkataan tuan muda Qin adalah perkataan saya. Baik. Sialan, cuma satpam sepertimu berani bersikap begitu pada tuan muda ini. Dengar ya. Aku bukan hanya rekanan bisnis grup DHO kalian. Aku juga datang ke sini untuk memberikan hadiah pada Presdir Chu. Cih. Di hadapan grup DHO, memangnya kamu itu siapa? Direktur utama kami sudah bilang, grup DHO tidak bekerja sama dengan sampah rendahan. Kenapa ini sama seperti yang dikatakan Qin Sheng? Ini pasti ulahmu kan, Nona, yang merusak rencanaku. Lepaskan. Sebaiknya ku simpan tenagaku untuk memikirkan baik-baik. Apa yang akan terjadi pada keluarga Gao kalian? Lemparkan dia keluar. Qin Zhen, awas kamu ya, Qin Zhen. Tuan muda Gao, sebenarnya ada apa ini? Kamu tanya aku tanya siapa? Sialan, berani-beraninya mereka mengusirku. Aku tidak terima. Tunggu saja di mobil. Si pecundang Qin Zhen itu cepat atau lambat pasti akan diusir juga. Kepala Biro Luo, hati-hati di jalan. Gimana mungkin Qin Zhen bisa beli mobil mewah seperti ini? Jangan-jangan dia benar-benar ada hubungan sama grup DHO. Kalau ini benar, aku dan dia kan belum resmi bercerai. Nggak mungkin. Kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar ada hubungan sama grup DHO, masa kamu nggak tahu? Iya juga. Dia itu memang sampah yang nggak berguna. Terus, uangnya dari mana? Jangan-jangan dia mencuri uangmu. Uang untuk beli rumah dulu. MA, lihat deh, itu mirip kakak ipar, kan? Kakak ipar apa? Kakakmu sudah cerai sama sampah itu. Tapi MA, harga mobil ini minimal 10 miliar. 10 miliar. Aduh. Wah, gawat. Ayo, kita samperin. Hei. Pak Qin, setelah Anda tanda tangan di sini, rumah ini resmi jadi milik Anda. HM. Bagus ya kamu. Dasar sampah tidak berguna yang sudah dibuang sama anakku. Sini kembalikan uangnya. Uang apa? Marga Qin, jangan pura-pura bodoh kamu. Dari mana kamu dapat uang buat beli rumah dan mobil? Pasti mencuri dari kakakku, kan? Benar. Sudah menikah dengan putriku selama 3 tahun. Sekarang sudah bercerai. Keluarga Sukami tidak menuntut ganti rugi saja sudah bagus. Berani-beraninya kamu pakai uang anakku. Aku tidak pernah memakai uang Sukian Sue sepeser pun. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa telepon dia. Oke, karena kamu nggak mau kasih baik-baik, biar kita geledah dan ambil sendiri. Dasar tidak punya sopan santun. Karena ibumu tidak tahu cara mengajarimu. Maka biar aku sendiri yang mengajarimu. Beraninya kamu memukulku. Aku ini adik iparmu. Dulu, karena kamu adiknya Sukian Sue, aku selalu bersabar menghadapimu. Kamu yang berbuat salah. Aku yang jadi kambing hitamnya. Kamu punya utang judi. Aku yang membayarnya. Tapi tetap saja, setiap hari kamu mengejekku dengan dingin. Sekarang, aku dan Sukian Sue sudah bercerai. Kamu pikir kamu itu siapa? Hah? Bagus ya kamu. Sudah kuduga kamu itu bajingan. Sekarang, kamu bahkan berani memukul adik ipar dan ibu mertuamu sendiri. Kembalikan sertifikat rumahnya. Tidak akan, ini punyaku. Benar? Mobil itu juga punya kami. Sertifikat rumah ini ada di tanganku. Berarti rumah ini milikku. Memangnya kamu berani merebutnya dari tangan wanita tua sepertiku? Dengar ya, hei Qin, aku sudah mengirim pesan ke kakakku. Kalau kamu berani macam-macam, Aku akan menyuruh kakakku memberimu pelajaran. Qin Zhan. Kamu mencuri uangku, dan sekarang mau memukul ibu dan adikku. Aku jadi penasaran. Kapan aku mencuri uangmu? Aku baru saja mengecek. Semua uang di rekeningku lenyap tak bersisa.
Kalau bukan kamu yang mencurinya, siapa lagi? Kita sudah bercerai. Mencuri uangku itu adalah tindak kejahatan. Aku sudah lapor polisi. Kalau kamu serahkan uangnya sekarang, lalu minta maaf pada ibu dan adikku, aku akan lupakan masalah ini dan memaafkanmu. Kak, memang dia yang mencurinya. Jangan lepaskan dia begitu saja. Aku mau dia berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Dia bahkan berani melawanku. Diam. Berlutut, berlutut. Kalian pikir kalian pantas menyuruh Tuan Muda Qin berlutut? Kalian pikir kalian pantas menyuruh Tuan Muda Qin berlutut? Pak polisi, kalian datang di saat yang tepat. Pria ini mencuri uang kakak saya. Cepat tangkap dia. Orang seperti ini seharusnya dihukum mati. Jangan beri dia ampun. Wanita ini cantik sekali. Ternyata ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Nona Su, CEO Grup Ginseng, Su Qiansui, mantan istri Tuan Muda Qin. Apa maksudmu? Anda bilang Tuan Muda Qin mencuri uang Anda. Benar. Uang untuk membeli rumah dan mobilnya itu semua dicuri dariku. Menurut penyelidikan saya, aset Nona Su sebesar 13 juta. Apa yang saya katakan benar? Bukan. Benar, putriku adalah CEO Grup Ginseng. Di usianya yang masih muda, kekayaannya sudah puluhan juta. Tidak seperti pecundang ini. 10 juta. Kalau begitu, kasus kehilangan uang Nona Su tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Qin. Nona, saya tidak tahu Anda siapa, tapi sebaiknya Anda bicara dengan bukti. Sederhana saja, mobil Tuan Muda Qin yang terparkir di depan itu harganya 14 juta. Kamu, Tuan Qin baru saja membeli villa nomor 1 di Tiandu Garden kami. Saya yakin kalian semua pernah mendengar legenda tentang villa ini. Villa ini adalah villa termewah di seluruh kota Zheng. Harganya 300 juta. 300 juta. Ini pertama kalinya saya dengar. Ada orang yang bisa menghabiskan 300 juta untuk membeli rumah mewah. Tapi mau mencuri uang 10 juta saja. Bukannya saya merendahkan Anda. Nona Su, asetmu itu tidak seberapa. 200 juta yang dihabiskan Pak Qin. Nggak mungkin. Sebelum cerai dariku, dia itu cuma pecundang. Mana mungkin dia bisa sekaya itu? Sepertinya itu bukan urusanmu. Aku berbaik hati membantumu menyelidikinya. Adikmu, Su Haoyu, seminggu yang lalu dia punya utang judi 10 juta. Baru saja lunas kemarin. Kemana perginya uangmu? Kurasa kamu harus bertanya padanya. Kamu yang mencuri uangku. Bapak polisi, saya punya bukti Nyonya Sulian Hua dan Tuan Su Haoyu bekerja sama untuk menjebak Tuan Qin Shen. Tujuannya untuk menipu uang sebesar 13 juta yuan. Ini buktinya. Pihak kami menolak mediasi. Langsung ajukan tuntutan. Kak. Aku punya utang judi. Kalau aku tidak membayar mereka, Mereka akan membunuhku. Kak, tolong cari cara. aku tidak mau dipenjara. Putriku, ibu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu harus selamatkan ibu, nak. Pak Qin, ini barang Anda. Terima kasih. Silakan ikut kami. Kamu sengaja balas dendam padaku, benar? Kan? Hanya karena aku menceraikanmu. Kamu menjebloskan ibuku dan adikku ke penjara. Ini semua karena ulah mereka sendiri. Pantesan kamu begitu mudah setuju untuk menceraikanku. Ternyata kamu sudah main serong dengan wanita lain, Mbak. Jangan sampai kamu tertipu oleh pria ini. Dia itu cuma benalu. Tidak punya kemampuan apa-apa. Menikah denganku selama 3 tahun. Kerjaannya cuma mencuci dan memasak. Cuma pecundang. Urusan kami, tidak perlu Anda khawatirkan. Ibu dan adikmu juga akan berjanji. Kita baru saja bercerai. Kamu sudah main gila dengan perempuan lain. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Su Qiansui, saat kita belum bercerai, kamu sudah main serong dengan Gao Yang. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Aku melakukan ini demi karierku. Tapi itu berbeda denganmu. Saya harap Tuan Muda Qin tidak menyalahkan saya karena sudah lancang. Kenapa kamu ke sini? Nyonya menyuruh saya melakukan sesuatu. Saya datang untuk meminta pendapat Anda. Baik, kita bicarakan di kantor saja. Istri direktur utama telah mengakuisisi grup Di Hao.
Selain itu, beliau juga meluncurkan proyek Happy Valley senilai 1,5 miliar. Kami butuh Anda untuk menentukan lokasi pengembangan proyeknya. Di sini saja. Baik, saya akan segera mengatur urusan pembongkaran. Oh ya, Direktur, semua perusahaan konstruksi di kota Shenzhen sedang memperebutkan proyek kali ini. Lobi di bawah sudah dipenuhi banyak orang. Apa Anda mau turun untuk melihatnya? Tidak perlu. Urusan ini kuserahkan padamu. Baik. Di perjamuan lusa, pertama adalah untuk mengumumkan identitas Anda. Kedua adalah untuk menentukan mitra kerja sama proyek Happy Valley. Sekretaris Lee, menurutmu kita bisa berhasil? Grup DHO baru saja berganti pemilik dan langsung menawarkan proyek besar senilai 1,5 miliar. Grup Jinsheng kita, meskipun hanya dapat bagian kecilnya saja, itu sudah cukup untuk membuat kita untung besar. Anda mendirikan grup Jinsheng di usia yang begitu muda. Grup DHO pasti bisa melihat kehebatan Anda. Jika kita bisa bekerja sama dengan grup DHO, maka grup Jinsheng bisa langsung meroket. Qin Zhen, kamu ini benar-benar seperti hantu. Ya, bisa-bisanya kamu mengikutiku sampai ke grup DHO. Qin Zhen, Presiden Sukami sudah menceraikanmu. Aku tahu kamu tidak terima. Bagaimanapun juga, Presiden Sukami itu kaya raya. Sedangkan kamu cuma kuli bangunan bau. Tapi, ya, itulah kenyataannya. Sebaiknya kamu cepat sadar diri. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Kamu terus-terusan menggangguku begini. Bukankah itu karena kamu mau rujuk denganku? Aku tidak akan pernah setuju. Aku cuma mau bilang, aku datang bukan untuk mencarimu. Sudah, jangan pura-pura. Sejak kita bercerai, kamu selalu saja cari masalah denganku. Pertama, kamu sengaja cari perempuan untuk bersandiwara denganmu, supaya aku menyesal kehilanganmu. Lalu, kamu juga mengirim ibu dan adikku ke penjara. Kamu mau aku memohon padamu, supaya kamu punya kesempatan untuk minta rujuk. Dasar laki-laki licik. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Presiden Sukami akan segera melakukan merger dengan grup DHO. Pada saat itu, seluruh kota Zhengcheng akan tunduk pada Presiden Sukami. Dengan kekuatan dan kecantikannya, dia ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian dan dipuja banyak orang. Sedangkan kamu hanyalah orang biasa yang tidak berguna, sama sekali tidak pantas untuknya. Kamu hanya akan menjadi noda dalam hidupnya. Kamu kesini juga untuk menyelamatkan proyek Happy Valley, kan? Kamu ini benar-benar licik. Bisa-bisanya kamu menyelidiki sampai sedalam ini. Kamu mengikutiku sampai ke sini. Pasti karena kamu mau merusaknya dari dalam. Iya, kan? Qin Zhen, jadi orang, tidak punya kemampuan itu tidak apa-apa. Tapi jangan licik dan kotor. Hari ini juga kamu harus pindah dari rumahku. Kalau tidak, akan kulempar semua barang-barangmu keluar. Tidak melakukan apa-apa, tapi malah dimaki-maki habis-habisan. Benar-benar tidak adil. Sukian Sui, tunggu saja sampai perjamuan besok. Di sana, kamu akan tahu yang sebenarnya. Aku akhirnya mengerti niat baik Nyonya Qin yang selama ini tersembunyi. Apa? Nyonya Qin pernah bilang, kelemahan terbesar Anda adalah terlalu mengedepankan perasaan. Jelas sekali, perasaan Anda ini telah diberikan kepada orang yang salah. Qin Zhen, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu yang menyuruhku angkat kaki malam ini. Qin Zhen, Gao yang sudah memberitahuku semuanya. Semua ini karena kamu cari masalah dengan grup DHO. Makanya kita sampai diusir sebelumnya. Bisa jadi karena kamu. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan grup DHO. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Dan tidak percaya pada orang hebat yang bisa menolongku. Apa aku harus percaya pada pecundang sepertimu yang hanya menyusahkanku? Gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa ikut pesta grup DHO. Aku terpaksa memohon pada Tuan Muda Gao. Kalau tidak, kamu tahu berapa banyak kerugianku. Akulah direktur utama grup DHO. Selama ada aku, kamu tidak perlu memohon pada siapapun. Bukannya kamu mau pergi ke pesta grup DHO. Demi hubungan kita di masa lalu. Ini undangan untuk pesta besok. Kamu direktur utama grup DHO. Sekalian saja bilang kamu itu kaisar langit. Di saat seperti ini, kamu masih pakai cara murahan ini untuk membohongiku. Kamu tahu tidak bagaimana orang-orang menertawakanku. Mereka semua bilang aku, Tukian Sui, menikah dengan seorang pecundang. Aku menikah denganmu selama 3 tahun. Dan kamu menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku. Sekarang kita sudah cerai. Aku masih harus kena imbasnya darimu. Kamu adalah noda dalam hidupku. Apa hakmu mengambil fotoku?
Cih, Kita belum mengurus surat cerai. apa maksudmu? Kamu tahu, kan? Kamu mau menggunakan ini untuk menipuku. Baiklah, aku tidak akan menceraikanmu. Kita cerai saja. Kamu mau menceraikanku. Kamu mau menceraikanku. Bukannya kamu mau pergi ke pesta grup di Hao. Aku akan mengabulkannya. Anggap saja ini pemberian terakhir dariku. Kemampuanmu tidak ada. Tapi kalau soal bohong, kamu makin jago saja. Aku tahu. Sekarang apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya. Tadinya aku berpikir besok kita bisa bersama lagi. Sayang sekali. Kamu tidak memberiku kesempatan itu. Karena kamu yang mau. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Qin Zheng, mulai hari ini, kita resmi bercerai. Aku harap kamu tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. Jian Sui. Ayah ibuku masih menunggu di rumah untuk bertemu calon menantu mereka. Masuk mobil. Dasar pecundang, ternyata kamu masih tahu diri juga ya. Sadar kalau tidak pantas menikah dengan Qian Sui. Qian Sui akan segera menikah dengan keluarga Gaoku, dan akan memberiku seorang putra yang gagah dan sehat. Sedangkan kamu, bahkan tidak punya hak untuk datang ke pernikahan kami. Sisa hidupmu. Tuan Muda Qin, apa-apaan ini? Tuan Muda Qin, mereka ini adalah calon istri yang saya pilihkan untuk Anda. Kali ini, Anda harus benar-benar membuka mata. Jangan sampai salah mengira kayu lapuk sebagai permata lagi. Apa maksudmu? Qin Zhen, siapa semua wanita ini? Kamu sedang menghinaku. Nona Su ingin minum di pesta pernikahan. Ya, Tuan Muda Qin, kami tentu saja menyambut Anda. Lagi pula, kami tidak seperti orang-orang tertentu yang berasal dari keluarga rendahan. Pelitnya minta ampun seperti nenek-nenek. Sialan, beraninya kau bicara begitu padaku. Aku ini tuan muda dari keluarga Gao. Kau berani memakiku. Kau sudah bosan hidup. Hah? Keluarga Gao memangnya siapa? Kamu ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Kamu terlalu tinggi untuknya. Sialan. Siapa sebenarnya wanita itu? Berani-beraninya dia menghinaku seperti itu. Begitu gue tahu siapa pelakunya, gue pasti akan buat dia bersujud minta ampun. Sikin itu juga, HMPH. Dia pikir dengan menyewa sekelompok aktor, dia bisa mengungguli gue. Dasar tidak berguna. Tuan Muda Gao, apa undangan dari grup di HO bisa dipalsukan? Kenapa kamu tanya soal itu? Undangan dari grup di HO. Semuanya punya stempel merah khusus. Sama sekali tidak bisa dipalsukan. Mobil yang menjemput Qin Zheng hari ini pakai plat nomor grup di HO. Ini semua, lapisan cakram pinggang punya artikel khususnya sendiri. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Qin Zheng, kamu benar-benar membohongiku. Omong kosong soal ketua direksi grup di HO. Bapak Ketua, jamuan makan yang disiapkan untuk Anda akan segera dimulai. Mari kita masuk. Baik. Mohon tunjukkan undangan Anda. Memangnya tuan muda ini butuh undangan dari kalian? Hah? Qin Zhen, kalian berdua masih berani muncul di hadapanku. Cari mati, ya. Masih berani muncul di hadapanku. Cari mati? Ya.
Kamu memukulku lagi. Siapapun yang tidak sopan pada tuan muda, tampar mulutnya. Hari ini akan kubuat kau tahu akibatnya kalau cari masalah denganku. Cari mati. Ini. Jamuan makan akan segera dimulai. Harap tidak membuat keributan. Jika tidak, kualifikasi Anda untuk menghadiri jamuan akan dicabut. Qin Zheng, mau apa kamu ke sini? Kamu tidak punya undangan, tidak mungkin bisa masuk. Acara ini kan diadakan khusus oleh grup DHO untuk pimpinan yang baru. Mereka berdua, yang satu cuma kuli bangunan miskin, yang satu lagi tidak jelas asal-usulnya. Jangankan masuk, memangnya mereka tahu undangan ini untuk siapa? Model. Oh, iya. Jangan-jangan kamu mau mengeluarkan undangan palsu untuk menyelinap masuk. Untuk menyelinap masuk. Aku mau lihat saja, apa orang dari grup DHO bakal mengizinkanmu masuk. Ini adalah undangan khusus yang distempel langsung oleh direktur utama. Kamu bilang ini undangan dari direktur utama grup DHO, yang distempel langsung oleh beliau. Benar, undangan khusus hanya ada satu, dengan stempel berwarna biru. Silakan masuk. Bagaimana bisa kamu punya undangan khusus? Malah diberikan pada dua orang tidak berguna ini. Kamu tahu apa artinya undangan khusus itu? Dengan undangan ini, kita bisa bekerja sama dengan grup DHO dengan sangat mudah. Undangan itu diberikan oleh Qin Zheng. Bagaimana mungkin? Qin Zheng, sebenarnya kamu ini siapa? Apa yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Aku Qin Zheng. Selalu begitu. Pesta malam ini diselenggarakan oleh grup DHO. Belum lama ini, grup DHO baru saja berganti pemilik. Saya yakin semua hadirin di sini sama penasarannya dengan saya. Sebentar lagi kita bisa bertemu Chu Lingfei. Dia itu idolaku dari dulu. Wanita luar biasa seperti dia. Kira-kira pria seperti apa ya yang pantas jadi suaminya? Chu Lingfei datang dari ibu kota ke Zhengji. Itu artinya pasti ada sesuatu yang dia inginkan di kota ini. Selama kita mengikuti langkahnya, mencari uang pasti akan gampang sekali. Betul, sejak Chu Lingfei mengambil alih keluarga Chu di usia 22 tahun. Setiap investasinya tidak pernah rugi. Hanya saja, tidak tahu apa yang membuatnya tertarik pada Zheng Cheng. Hari ini aku datang ke pesta ini. Ayahku secara khusus berpesan. Nasib keluarga Gao kita bisa go public atau tidak? Nasib keluarga Gao kita bisa go public atau tidak? Semuanya bergantung padanya. Qin Zheng, meskipun kita sudah bercerai, tapi aku tetap mau mengingatkanmu. Yang datang ke acara ini adalah para pembesar Zheng Cheng. Ada juga Chu Yunfei dari ibu kota. Dia bukan orang yang bisa kamu urusi. Aku sarankan, ya, lebih baik kamu diam saja di belakangku. Jangan sampai nanti kamu bikin masalah dan aku ikut terseret. Jadi ini mantan suami Busu yang tidak berguna itu. Sepertinya Busu masih belum bisa move on dari mantan suaminya. Ya. Sampai rela membawanya ke pesta di HO. Qin Zheng. Kamu pecundang ini. Pasti sudah ketakutan setengah mati. Hanya dengan mendengar nama bibiku, Chu Lingfei, kan? Cih, apa yang kamu tertawakan? Kalau begitu, mari kita sambut dengan meriah Ibu Lingfei untuk naik ke atas panggung. Ibu Lingfei, silakan naik ke atas panggung. Aku tertawa karena aku tidak sejelek kamu. Chu Yunfei. Anda pimpinan grup di HO. Maaf, kalian semua salah paham. Pimpinan grup di HO adalah orang lain. Saya hanyalah sekretarisnya. Bisa menjadikan ratu bisnis Chu Lingfei sebagai sekretarisnya. Sebenarnya siapa pimpinan ini? Keturunan keluarga Gao telah kehilangan moral dan harus menanggung akibatnya. Hah? Siapa? Coba katakan padaku. Masalah apa yang sudah kamu buat di luar sana? Hah? Sampai-sampai mereka mau membaikot keluarga Gao kita dengan cara apapun. Kamu itu sebenarnya cari masalah sama siapa di luar sana? Aku. Aku ada masalah dengan Chu Lingfei. Apa? Chu Lingfei pun berani kamu singgung. Kalau tidak bisa dapat maaf darinya, tunggu saja keluarga Gao bangkrut. Sial, hancur sudah semuanya. Sial, hancur sudah semuanya. Su Qiansui. Sekarang, apa kamu menyesal?
Qin Zhen, kamu tidak perlu membalas dendam padaku. Dengan mendekati dan menggoda Chu Yunfei, caramu ini hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Aku tahu kamu membenciku karena kita bercerai, tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Jadi maksudmu, berselingkuh saat masih menikah? Salah, jadi aku yang salah. Aku tidak mau berdebat soal ini denganmu, karena tidak ada gunanya. Tapi kamu malah membawa perempuan lain ke hadapanku, pamer di depanku. Apa kamu pernah menghargaiku? Menghargaimu. Lalu Gao Yang bagaimana? Saat kita belum bercerai, kamu sudah main serong dengan Gao Yang. Apa kamu pernah menghargaiku? Intinya, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku sarankan kamu jauhi Chu Lifei. Perempuan itu sama sekali tidak bisa kamu kendalikan. Statusnya sangat terhormat. Mana mungkin dia akan menyukaimu? Dia pasti hanya mempermainkanmu. Dia bukan orang yang memalukan. Beraninya dia meremehkanmu dengan begitu sombong. Memangnya kamu punya apa sampai aku harus menghargaimu? Coba lihat orang-orang yang ada di sini. Siapa di antara mereka yang tidak lebih hebat darimu? Ada Nona Chu, Presiden Grup Jinsheng. Masih muda tapi sudah menjadi seorang ratu bisnis. Belum lagi orang seperti pimpinan Grup Dihao. Sosok yang luar biasa itu. Dibandingkan denganmu, kalian itu bagai langit dan bumi. Kamu dan orang-orang di sini tidak selevel. Kamu paham? Pimpinan baru Grup Dihao adalah pimpinan baru Grup Dihao, Tuan Qin Zhen. Tidak mungkin. Sudah kubilang, sekarang kamulah yang tidak pantas untuknya. Hei. Kita semua tertipu. Dia itu cuma penipu. Dia itu cuma penipu. Cao Desheng, kenapa dia? Kenapa ada polisi juga? Cao, tadi Anda bilang apa? Bapak-bapak polisi. Saya Presiden Grup Dihao, Cao Desheng. Aku sudah lama menahan diri dan menanggung beban ini di dekat mereka berdua. Aku telah menyusup untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, aku berhasil mengumpulkan bukti yang cukup. Sekarang, aku menuduh Qin Zhen telah menyamar sebagai direktur utama Grup Dihao. Ini adalah Presiden Grup Dihao, Cao Desheng. Grup Dihao diakuisisi oleh wanita terkaya di dunia, Nyonya Qinlan. Benar sekali, Grup Dihao ini adalah hadiah perceraian yang diberikan oleh ibuku. Apa buktimu? Kamu punya bukti apa untuk membuktikan kalau ibuku adalah ibuku? Biar saya periksa dulu. Pak Cao, untung saja hari ini Anda datang tepat waktu. Kami semua sudah ditipu oleh si jalang Chu Linfei itu. Itu karena kalian bodoh. Si pecundang Qin Zhen itu. Bahkan untuk membersihkan toilet saja dia tidak pantas. Masih berhayal mau jadi direktur utama. Iya. Anda benar, Pak Cao. Iya. Anda benar, Pak Cao. Si Chu Linfei itu, bukannya diam saja di ibu kota. Malah datang ke sini untuk merebut kekuasaan dariku. Nekat sekali. Baguslah. Besok, jebloskan dia dan Qin Zhen ke penjara. Biar dia tidak akan pernah bisa keluar seumur hidupnya. Pak Cao, kalau Chu Yunfei ini masuk penjara, berarti Grup Dihao ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Saat itu tiba, saya harap Anda bisa banyak membimbing saya. Hahaha. Tuan Muda Qi. Sudah kubilang, kan, kamu tidak apa-apa. Kamu harus percaya pada kemampuan ibumu. Orang yang bisa membuat aku, Chu Linfei, bekerja untuknya. Di dunia ini hanya ada dia seorang. Hanya dia seorang. Oh ya, bagaimana rencanamu untuk menangani Cao Desheng? Berikan pengumuman. 1. Segera pecat Cao Desheng dari jabatannya sebagai Presiden Grup Dihao. 2. Selidiki tuntas semua rekening yang pernah ia tangani selama masa jabatannya. 3.
Setelah hasilnya diverifikasi, serahkan kepada pihak kepolisian. Aku selama ini berada di luar negeri, jadi aku tidak begitu tahu tentang identitasmu. Ada satu hal yang bikin aku penasaran. Kamu, sebagai seorang ratu bisnis, kenapa rela kerja untuk ibuku? Karena tawaran yang diberikan Nyonya kian terlalu tinggi. Tapi menurutku, kamu gak kekurangan uang. Yang aku inginkan adalah seseorang. Pemikiran orang kaya? Ya, benar-benar gak bisa dimengerti. Anak orang terkaya di dunia malah jadi kuli bangunan. Dan dia melakukannya selama 3 tahun. Mungkin lagi cari pengalaman hidup. Pokoknya, jangan coba-coba tebak pikiran orang kaya. Wah, punya ibu super kaya. Enak banget rasanya. Grup DHO yang bernilai ratusan miliar ini, ternyata cuma hadiah yang diberikan begitu saja. Kemarin, ada seorang konglomerat misterius, mengeluarkan 100 miliar untuk mengakuisisi Country Garden, nama direktur utamanya. Kalau ku sebutkan, bisa bikin kalian mati kaget. Jadi, lebih baik kalian jangan cari masalah denganku. Kalau tidak, nasib kalian akan seperti vas bunga ini. Slogan grup DHO, ingin sukses. Jadilah gila dulu, maju terus pantang mundur. Berjuang sekali, kaya 3 turunan. Berjuang mati-matian agar tidak gagal. Hari ini tidur di lantai. Besok jadi bos. Semangat, semangat, semangat. Mulai kerja. Sejak kapan grup DHO jadi organisasi MLM? Inilah perusahaan nomor 1 di Zhengcheng. Satu-satunya yang bernilai ratusan miliar. Hahaha. Hebat, benar-benar hebat. Hahaha. Hebat, benar-benar hebat. Bagus, ya. Kalian masih berani kabur dari penjara. Cepat panggil polisi. Jebloskan lagi kedua penipu ratusan miliar ini ke penjara. Aku sudah lapor polisi. Orang-orang bodoh yang masuk perangkap sendiri. Berani-beraninya menyamar jadi direktur utama grup DHO. Kalian tunggu saja sampai membusuk di penjara. Cao Desheng, kamu dipecat. Hahaha, pecat aku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mecat aku. Siapa yang tidak kenal namamu? Qin Zhen. Pria tak berguna nomor 1 di kota Zheng. Kamu percaya atau tidak? Sekarang, cukup dengan satu kata dariku. Aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan di kota Zheng. Masih berani sombong di depanku. Aku tidak tahu. Aku, atas nama direktur utama grup DHO. Hahaha. Bocah, kamu sudah gila karena miskin, ya? Kamu tahu tidak berapa nilai grup DHO? 100 miliar. Uang dengan nominal terbesar yang pernah kamu pegang seumur hidupmu. Paling-paling hanya 1000. Hahaha. Biar ku beritahu. Yang mengakuisisi grup DHO adalah wanita terkaya sedunia, Nyonya Qin. Coba tebak. Kenapa margaku juga Qin? Ini cincin. Penanda identitas direktur utama. Kenapa ada padamu? Ini cincin. Penanda identitas direktur utama. Kenapa ada padamu? Karena grup DHO ini adalah hadiah dari ibumu untukku. Tidak mungkin. Direktur utama, saya sudah lama dengar Anda sangat bijaksana dan berwibawa. Si bodoh Cao Desheng ini. Dia bahkan bilang siapapun yang menyinggung Anda akan berakhir seperti vas bunga itu. Menurut saya, dialah yang pantas dihukum mati. Siapa yang panggil polisi? Saya yang panggil polisi. Tapi ini semua cuma salah paham. Kok, Pak Polisi? Ini bukan salah paham. Orang ini, sebagai presidir grup DHO, memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dia menyelewengkan dana perusahaan sebesar 200 juta, Li Fei. Ini adalah bukti korupsi Cao Desheng. Bawa dia pergi. Pak Jin, Anda. Tuan Jin, tolong ampuni saya. Saya akan lakukan apapun yang Anda minta. Tuan Jin, saya mohon, ampuni saya.
Tolong. Hei, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Tolong suruh dia ganti rugi vas bunga ini. Ya, dia sendiri yang menghancurkannya. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Saya bisa jadi saksi. Saya bisa. Tuan ketujuh, Tuan ketujuh. Saya mohon, ampuni saya. Tuan ketujuh. Tuan, Anda. Direktur utama. Perjalanan Anda pasti sangat melelahkan. Biar saya antar Anda beristirahat. Kamu dipecat. Aku dipecat dari grup Galaksi. Habislah aku. Jadi, ini orang yang dicarikan ibuku untuk kencan buta. Ini alat penyadap yang diminta Nyonya Qin. Untuk menghindari kegagalan kencan Anda, beliau ingin mendengarkan bersama Anda. Setengah jam lagi, saya akan datang menjemput Anda. Sebenarnya ibumu itu mau apa sih? Saat Anda kembali ke Jingcheng, Anda bisa menanyakannya langsung pada beliau. Baiklah, aku tahu. Halo, saya teman kencan butamu. Nama saya Qin Zheng. Jadi, kamu orang yang dibicarakan ayahku. Orang yang bisa mengubah takdir keluargaku. Pakaianmu lumayan juga. Untungnya kamu juga cantik. Tentu saja. Karena ini kencan buta, ada beberapa hal yang akan aku katakan terus terang. Kamu punya rumah, punya mobil, gajimu berapa? Kalau mau menikahiku, rumah dan mobil itu wajib. Aku nggak mau ya rumah di pinggiran kota. Minimal harganya harus di atas 5 miliar. Soal mobil, aku nggak mau yang terlalu murah. Bikin malu aja. Minimal. Minimal di atas 1 miliar lah. Oh, iya, rumah sama mobilnya nggak boleh ada cicilan. Ya, aku nggak mau hidup sambil bayar cicilan bareng kamu nantinya. Soal mahar, aku nggak minta banyak-banyak. Digenapkan saja jadi 1 miliar. Oh, iya, nanti setelah menikah, aku nggak mau punya anak. Ngerusak badan banget, bikin badan melar. Terus setiap minggu, aku mau pergi ke klub malam sama teman-teman cewekku. Kamu juga nggak boleh ikut campur urusan pribadiku. Aku lupa nanya. Kamu kerjanya apa? Itu, aku kuli bangunan. Kuli? Kamu kuli? Ngapain kamu kencan buta sama aku? Kamu apaan sih? Jadi kuli emang gajimu berapa? Sebulan dapat 8 juta? Nggak, kamu tahu nggak? Kosmetik di mukaku ini aja sebulan habisnya lebih dari 30 juta. Dasar cowok miskin, kamu sanggup bayarin. Orang miskin masih berani-beraninya kencan buta. Buang-buang waktuku saja. Kamu bisa nggak dengerin aku? Nggak bisa. Dengar ya. Kencan buta kita hari ini selesai. Satu lagi, soal kita kencan buta hari ini. Kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Bikin malu. Aku nggak tahu apa niatmu. Tapi aku peringatkan kamu, kita berdua nggak akan pernah mungkin bersama. Dasar manusia rendahan. Beraninya kamu memaki aku. Bukan aku, tapi ibuku. Oh, jadi anak mami. Ya, sudah, jangan pura-pura lagi. Hari ini kamu datang kencan buta sama aku. Pasti karena lihat aku cantik, kan? Pura-pura apa lagi? Cepat pergi dari sini. Aku sedang menunggu jemputan. Jemputan. Orang sepertimu punya mobil. Jangan-jangan truk kuli bangunan. Ya, lucu sekali. Wah. Mobil ini mewah sekali. Lihat, kan? Ini baru mobil mewah yang pantas dikendarai pria sejati. Tuan Muda Qin, villa nomor 1 di Taman Tiandu yang baru Anda beli, sudah selesai dibersihkan. Saya datang untuk menjemput Anda ke sana. Villa nomor 1 di Taman Tiandu. Maksud Anda, villa nomor 1 yang harganya 300 juta itu? Ya, Nyonya Qin, kenapa bisa mencarikan Anda pasangan kencan buta yang jelek begini? Siapapun yang berdiri di samping sekretaris Chu, pasti akan merasa minder.
Qin Zheng, Kak Qin Zheng. Tadi itu aku cuma bercanda, kok, cuma asal bicara. Jangan dianggap serius. Ya, sebenarnya, menurutku punya uang atau tidak itu tidak masalah. Yang penting orangnya baik. Menurutku, kita berdua ini cocok banget. Tapi, aku suka anak-anak. Sedangkan kamu tidak bisa punya anak. Hah, punya anak? Aku bisa. Punya anak 10.000 juga bisa. Dan aku janji tidak akan keluyuran lagi. Semua urusan rumah biar aku yang urus. Aku jamin akan melayanimu senyaman mungkin. Bagaimana? Menurutku sih, kamu tidak pantas. Kak Qin Zheng, model, kamu mau kemana? Aku temani kamu, ya. Mas Admin. Pak Ketua Qin, besok pagi, saya akan menjemput Bapak untuk ke grup di Hao. Baik. Qian Shan Qian. Qian Sue sudah menceraikanmu, kan? Datang untuk memintaku membujuknya kembali, ya. Xiao Xiao, kenapa kamu ada di sini? Sudahlah, jangan pura-pura. Kamu sengaja mencari tahu kalau aku kerja di sini. Makanya kamu datang ke sini. Iya, kan? Tapi aku peringatkan kamu. Aku ini sahabat terbaiknya Qian Sue. Aku tidak mungkin membiarkannya melompat kembali ke dalam lubang api sepertimu. Kamu salah paham. Aku kesini bukan mencarimu karena urusan Qian Sui. Sepertinya dugaanku selama ini benar. Apa? Kamu sudah lama naksir aku, kan? Pantas saja setiap kali aku mencari Qian Sui, kamu selalu berusaha cari perhatian di depanku. Baru saja cerai dari Qian Sui, langsung buru-buru mencariku. Kamu ini benar-benar pria brengsek. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan pernah suka padamu. Nggak punya uang, nggak punya kuasa. Melihatmu saja sudah bikin sial. Aku dan Qian Sui tinggal serumah. Jadi, wajar kalau aku ada di sana saat kamu mencarinya. Alasan saja. Aku sudah lama sadar kamu sering curi-curi pandang padaku. Kalau bukan begitu, untuk apa kamu ke sini? Aku pemilik rumah di sini. Hahaha. Jangan mengada-ada, deh. Ini kan kompleks villa termewah di Zhengcheng. Villa yang paling murah saja harganya 60 juta yuan. Villa nomor 1 yang paling mahal nilainya 300 juta yuan. Jangankan beli rumah, kandang anjing di halaman ini saja kamu tidak mampu beli. Jangankan beli rumah, kandang anjing di halaman ini saja kamu tidak mampu beli. Kamu jadi kesal karena nggak bisa mengejarku. Kamu ini laki-laki bukan? Sih, percaya nggak? Aku bisa panggil satpam untuk menghajarmu sampai keluar. Di sini ada gerbang akses dengan data pribadi. Jangan harap bisa masuk. Selamat datang kembali, pemilik villa nomor 1. Semoga hari Anda menyenangkan. Waduh, maaf ya, ternyata aku bisa masuk. Alat ini rusak kali, ya. Hei, Qinzhen, ayo aku antar. Sibuk seharian, pas banget lagi lapar. Taman Tiandu ini paling terkenal sama kulinernya. Pas banget, kita bisa coba. Cepat, pemilik villa nomor 1 sudah tiba. Bawa semua peralatannya. Kita harus tunjukkan sisi paling ramah dari manajemen properti Tiandu. Biar pemilik yang terhormat merasa seperti di rumah sendiri. Senyaman musim semi. Loh, Xiao, Naner. Kenapa kamu di sini? Ngapain kamu keluyuran? Kamu sudah gak niat kerja, ya? Bukan begitu, Naner. Kalau gak niat kerja, bilang saja. Banyak sekali yang berebut. Ingin kerja di manajemen properti Tiandu. Yang pendidikannya bagus, cantik, dan CV-nya bagus itu banyak sekali. Kita bisa pilih seenaknya. Aku nggak habis pikir, siapa yang dulu merekrut kamu? Sudah bodohnya seperti babi. Sikap kerjamu juga malas-malasan begini. Saya sedang mencari pemilik villa nomor 1. Jangan-jangan kamu menyinggung pemilik terhormat itu, ya? Saya apa? Kamu dipecat. Kalau sampai pemilik itu gara-gara kamu punya pikiran jelek tentang manajemen properti Tiandu, aku pasti akan menuntutmu secara hukum. Akan kuusut tuntas. Aku pacarnya. Tanpa berkedip sedikit pun, orang yang menghabiskan 300 miliar untuk beli villa itu pacarmu. Hubungan kami sangat baik. Dia akan segera menikahiku. Ya ampun. Xiao Qiao, kamu punya koneksi seperti ini? Kenapa nggak bilang dari awal? Kamu ini benar-benar sederhana. Ya, hahaha. Aduh,
Xiao Kiao. Dengan adanya kamu di properti Tiandu kami. Itu namanya bintang keberuntungan kita. Hahaha. Itu namanya bintang keberuntungan kita. Hahaha. Oke, kalau begitu, Xiao, ayo, kita pergi sama-sama. Temui pacarmu. Ayo, ayo, ayo. Masa Kinsen nggak menghargai aku sama sekali. Lagi pula, aku kan sahabat baik mantan istrinya. Ayo, silakan, silakan, silakan. Lihat pria itu, nggak. Dilihat sekilas juga tahu, dia itu kerabat miskin dari salah satu pemilik unit. Baru pertama kali aku lihat ada yang datang ke sini cuma buat numpang makan. Datang makan ke Hotel Tiandu sendirian. Menurutmu, itu kerabat pemilik yang mana? Biasanya di belakang mereka ada beberapa pengawal, pengasuh, dan sekretaris. Mbah Huan, nggak baik bicara seperti itu. Tugas kita hanyalah melayani dengan baik. Menebak-nebak identitas tamu itu tidak sopan. Loh, jadi kamu yang paling sopan? Ya, kalau begitu, kamu saja yang layani dia. Pak, Anda mau pesan apa? Di sini ada menu andalan apa? Ada yang bisa direkomendasikan? Saya rekomendasikan Anda pesan soun udang. Meskipun ini bukan menu andalan kami, tapi rasanya enak sekali. Ada yang lain? Pak, Anda bisa pesan tumis akar teratai ini. 1 lauk dan 1 sayur. Porsinya pas untuk Anda makan sendiri. Kalau begitu totalnya, makanan ini seharga 1.665 yuan. Apa? Pak, ini sudah menu yang paling murah di restoran kami. Loh, menu semurah ini saja tidak mampu bayar. Masih berani-beraninya makan di sini. Lain kali kalau mau masuk restoran itu, lihat-lihat dulu dong, restorannya level apa? Kira-kira sanggup bayar atau enggak? Kamu lagi ngomongin saya? Saya nggak bilang kamu, loh, tapi kalau kamu merasa tersindir, ya saya nggak bisa apa-apa. Soalnya, yang makan di sini itu orang-orang kelas atas. Beda sama Anda. Kak Zen, sudah, jangan diterusin. Kenapa? Udah maksain diri biar kelihatan kaya, masa dikomentari nggak boleh. Kalau nggak punya uang, ya makan saja di warung pinggir jalan. Nggak usah buang-buang waktu kami di sini. Dia cuma pesan 2 piring menu ini. Komisinya bahkan nggak sebanding sama tenagamu yang terbuang sia-sia untuk meladeninya. Jadi maksudmu saya tidak punya uang untuk makan? Memangnya saya salah ngomong? 2 piring menu termurah saja kamu masih bilang mahal. Lihat botol anggur merah ini. Yang ini, dipesan sama tamu VIP yang saya layani, harganya 88.888. Kaget, kan? Justru menurut saya, ini malah terlalu murah. Kaviar hitam putih kualitas terbaik ini menu andalan kalian, kan? Pak, kaviar ini harganya 100 yuan per gram, dan minimal pemesanan 10 gram. HM. Mau sok jadi orang kaya? Ya, harus lihat dulu, mampu atau enggak. Begini saja, saya pesan setengah kilo. Pak, kaviar ini dijualnya per gram. Kalau Bapak pesan setengah kilo, harganya jadi berapa coba? Nggak banyak, kok. Sama ikan kue kuning Tian Chow ini juga. 100.000 satu ekor, kan? Saya pesan 1. Jeli sake. Tunggu. Berikan saya 3 porsi. Kepiting tenwa ini, aku suka. Berikan aku 3 ekor juga ya. Abalon liar besar dan kecil. Baik, pesan 5 buah. Tambahkan juga 2 menu yang kamu sebutkan tadi. Ditambah sebotol anggur yang dipegangnya itu. Sajikan semuanya untukku. Sudah dicatat semua. Total semuanya 511.000. Anda punya uang? Ya. Otakmu itu. Cepat juga menghitungnya. Sayang sekali. Penglihatanmu kurang bagus. Maksudmu aku buta? Di sini, bayar dulu baru makan. Dan tim keamanan kami itu kelas dunia. Mau makan gratisan. Sebaiknya kamu pikir-pikir. Apa kamu punya 2 nyawa? Sebaiknya kamu lihat dulu. Apa nyawamu ada 2? Gesek saja kartunya, tanpa PIN. Transaksi berhasil. Total pembayaran 511.000 yuan. Selamat menikmati hidangannya.
Pemilik villa nomor 1. Pemilik villa nomor 1 yang menghabiskan 300 juta itu. Sudah, aku lapar. Cepat siapkan makanannya. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar, karena Anda adalah pelanggan terhormat kami. Saya harus melapor kepada manajer dulu. Aduh. Pak. Anda benar-benar tamu paling dermawan yang pernah saya temui. Boleh minta kontaknya. Lain kali kalau Bapak mau makan sesuatu, langsung bilang ke saya saja. Jadi Bapak tidak perlu repot-repot datang lagi ke sini. Biar saya yang langsung antarkan ke depan pintu rumah Bapak. Pelayanan sampai rumah. Itu sudah termasuk layanan plus-plus, loh. Aih. Jelek banget, bikin aku nggak nafsu makan. Totalnya lebih dari 500.000. Penjualan dari satu pesanan ini sudah setara dengan gajiku setahun. Hah? Enak banget mereka dapat keuntungan cuma-cuma. Pak Manajer, cepat lihat bon ini. Hei, Xiao Qiao, kamu tidak lihat saya lagi sibuk. Cuma bon doang, kan? Masalah begini saja harus merepotkan saya. Pak Manajer, tolong cepat dilihat. Ini bukan masalah sepele, Pak. Bodoh sekali, sih. Saya kasih tahu kamu, ya, kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan, saya potong bonusmu bulan ini, percaya tidak? Cuma tagihan doang, kan? Memang totalnya besar, tapi tidak perlu sampai saya yang turun tangan. Pak Manajer, ini tagihan dari pemilik villa nomor 1. Apa? Pemilik villa nomor 1 makan di restoran kita. Xiao Qiao, kali ini kamu berjasa besar. Hanya dengan tagihan ini, saya akan langsung promosikan kamu jadi ketua tim. Cepat, antar saya menemuinya. Saya akan melayaninya secara pribadi. Kuhajar kau. Wang Jiutong, apa hakmu memukulku? Konsumsi minimum di Hotel Tiandu saja mulai dari 200.000. Apa gajimu setahun cukup untuk bayar sebanyak itu? Dasar gembel. Beraninya kamu menginjakan kaki di tempat ini. Awas kau. Bailing yang mengundangku ke sini. Dewi secantik Bailing. Mengundangmu, mimpi di siang bolong. Para tamu yang terhormat, ruang VIP nomor 1 Hotel Tiandu telah menyambut tamu terhormat pertamanya. Untuk merayakannya, hari ini semua menu diskon 20%. Hotel Tiandu. Pemilik villa nomor 1 di Taman Tiandu. Apa itu disiapkan khusus untuknya? Kudengar villa nomor 1 kemarin laku terjual. Serius? Wah, berarti orang yang bisa beli rumah di lereng gunung ini bisa dihitung jari, ya? Karena Ausen 1 sudah dibuka. Itu artinya pembeli villa nomor 1 pasti ada di dalam. Pasti orang yang sukses besar. Kamu pikir bisa menanggung akibatnya kalau berurusan dengan orang besar? Dasar anak ini. Pergi sana, jangan ceroboh. Kamu sanggup menanggung akibatnya. Memangnya kamu sanggup? Lebih dari setahun yang lalu, kamu dipecat dari perusahaan. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Akhirnya aku ketemu kamu juga. Sudah lebih dari setahun kita tidak bertemu. Gayamu masih arogan seperti biasa. Kinzen, ternyata kamu masih hidup. Ya, dulu, cukup dengan satu omonganku saja. Bisa membuatmu tidak dapat pekerjaan di seluruh Senju. Kudengar kamu jadi kuli bangunan, ya? Bang Xin, apa yang dia katakan itu benar. Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Tidak apa-apa, hari ini. Kita diundang oleh Bailing. Dia hanya mau cari kesempatan untuk mengusir kita. Bailing. Setelah kamu dipecat, Kak Bailing dikirim orang tuanya ke luar negeri. Sepertinya dia baru saja pulang. Dia baru pulang hari ini, kamu tidak tahu. Tidak usah pura-pura, bangsat. Bailing sudah kembali ke tanah air. Pesta penyambutan hari ini, khusus kuadakan untuknya. Kalian para gembel ini, gaya kalian yang sok akrab itu benar-benar menjijikan. Begitu dengar pesta penyambutannya diadakan di Hotel Tiandu. Mata kalian langsung hijau, kan? Orang seperti kalian masih tidak tahu malu datang untuk numpang. Sekali makan, bisa kamu sombongkan seumur hidupmu, kan? Aduh. Sampah miskin sepertimu sudah sering kulihat. Apa karena tidak punya uang? Kami tidak boleh bertemu teman lama. Bailing yang meminta kami datang. Aku yang bayar. Pesta ini. Aku yang adakan. Aku tidak peduli, pergi sana. Kalian kenapa belum masuk? Bailing, teman-teman semua sudah datang. Tinggal kamu saja. Kinzen, kukira kamu tidak akan datang. Bailing, bocah miskin itu. Tidak pantas kamu pikirkan. Aku, Huang Shoutao,
kurang apa di matamu? Aku, Huang Shoutao, kurang apa di matamu, Bai Ling? Tuan muda Huang tulus sekali padamu. Dia sengaja mengadakan pesta penyambutan untukmu di Hotel Tiandu. Sedangkan kedua bocah ini datang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Bahkan hadiah pun tidak ada. Huang Shoutao, aku datang ke sini karena ingin reuni dengan teman-teman lama, bukan untuk meminta hadiah. Kamu jangan tersinggung, ya. Bai Ling, hadiah apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Memangnya kamu mampu bayar? Barang-barang yang biasa dipakai Bai Ling, satu saja. Kamu tidak akan sanggup membelinya seumur hidupmu. Aku mau anak. Bai Ling, ini sayembara berhadiah besar untuk dapat anak, ya. Hadiah besar juga bukan masalah. Bai Ling, aku ini tunanganmu. Aku tidak pernah setuju. Omonganmu tidak ada artinya. Qin Zhen, area wisata Tiandu ini hanya terbuka untuk pemilik properti Taman Tiandu. Aku tidak mengundangmu ke sini. Jadi, kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Pergi dari sini. Aku tidak mengundangmu ke sini. Jadi, kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Model, pergi dari sini. Hong Shoutao dan Qin Zhen adalah tamu yang aku undang. Kamu tidak berhak mengusir mereka. Bai Ling. Pesta penyambutan hari ini diadakan untukmu, bocah ini. Memangnya dia sanggup? Hari ini akan kubuat kau sadar. Bocah ini tidak pantas untukmu. Orang yang bisa memesan ruang VIP di pesta Tiangong Adalah simbol status dan kekayaan. salah satunya saja tidak cukup. Nona Bai Ling. Pemuda hebat dan berbakat seperti Tuan Huang tentu tidak bisa dibandingkan dengan orang rendahan seperti dia. Anda jangan sampai salah pilih. Bai Ling, kemarin ayahmu memohon padaku untuk membantunya memesan ruang VIP di Hotel Tiandu untuk sebuah jamuan. Keberhasilan acara hari ini tergantung pada urusan Bai Ling. Tidak perlu merepotkan Tuan Huang. Biar aku yang urus. Hahaha. Xing Chen, jangan-jangan kamu mau membantu Bai Ling memesankan ruang VIP di Hotel Tiandu. Minimal pemesanan di sini mulai dari 200.000. Kamu mana mungkin mampu membayarnya? Lagi pula, Hotel Tiandu hanya bisa dipesan oleh pemilik unit di Taman Tiandu. Di seluruh kota Zhengcheng, hanya segelintir orang yang mampu membeli properti di Taman Tiandu. Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa, tapi berani-beraninya sesumbar. Qin Zhen, kamu ini makin lama makin lucu saja. Aku bisa mati tertawa melihatmu. Hahaha. Hei, apa kamu percaya omongannya? Aku percaya. Apapun yang dia katakan, kamu selalu percaya, ya. Kalau dia bilang bisa terbang, kamu percaya juga. Qin Zhen, bukannya kamu mau membantu Bai Ling? Aku mau lihat, memangnya apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya? Selamat datang, pemilik terhormat villa nomor 1. Saya manajer Hotel Tiandu. Anda bisa panggil saya San. Saya manajer Hotel Tiandu. Anda bisa panggil saya San. Terima kasih banyak sudah sudi mampir ke hotel kami. Kehadiran Anda benar-benar menyinari hotel kami. Kenapa Anda masih berdiri di lobi? Baik, mari saya antar Anda ke ruang istimewa nomor 1. Ruang istimewa nomor 1. Bagaimana mungkin pemilik villa Tiandu itu si sampah ini? Kalian pasti salah. Huang Xiang itu pemilik villa nomor 9. Kalau sampai menyinggung Huang Xiang, habislah kalian semua. Sekarang aku minta kamu, sekarang juga. Usir semua orang yang tidak berkepentingan dari sini. Dengan begitu, aku masih bisa menjagamu kamu. Baik. Sebenarnya, ini bukan kelasmu. Walaupun kamu sudah bersusah payah untuk masuk, pada akhirnya kamu hanya akan diusir dengan memalukan, Huang Zitao. Kamu jangan keterlaluan. Tidak ada alasan. Malam ini aku harus tetap di sini. Dia sudah berjanji, selama aku membantunya memesan ruang privat. Dia akan mengajukan penawaran besok. Baik, sekarang kamu orangku. Cepat ke sini. Cepat ke sini, dong. Hei, Yingli, kenapa belum bertindak juga? Aduh, manajer San. Ini apa-apaan? Saya ini pemilik villa nomor 9, loh. Manajer San. Tuan Ding, mari saya antar ke ruang istimewa nomor 1. Saya tidak mungkin pemilik villa nomor 1. Tidak mungkin. Tidak mungkin salah, silakan masuk. Qin Zhen, apa kamu tidak merindukanku? Aku pulang ke sini khusus untuk mencarimu. Aku sudah menikah. Aku tahu kamu sudah bercerai. Kalau saja setahun yang lalu aku menyatakan perasaanku padamu. Model, apa mungkin orang yang kamu suka itu aku? Apa kamu nggak akan sedih kalau aku pergi ke luar negeri? Kenapa Sukian Sue boleh, tapi aku tidak? Apa kurangnya aku,
Bailin, aku nggak peduli apapun statusmu. Yang aku pedulikan, kamu punya pekerjaan atau tidak, punya uang atau tidak, kamu berikan. Bisa berikan aku satu kesempatan. Ruangan pribadi nomor 1 ini aku siapkan untukmu. Dengan begitu, ayahmu tidak akan mempersulitmu lagi. Kemasi barang-barangku. Aku tidak jadi makan di sini. Qin Zhen, kau biarkan cinta pertamamu lepas, pernikahan pertamamu pun gagal. Kali ini, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan melahirkan anakmu. Tuan. Teman Anda sudah pergi. Wah, canggih sekali, ya. Hei, ada apa dengan lampu jalan di sini? Kenapa setiap aku lewat, lampunya selalu menyala? Oh, ini. Ini dari manajemen properti Tiandu kami. Sistem pengenal wajah yang dibuat khusus untuk Anda. Nanti, setiap Anda muncul di Taman Tiandu pada malam hari, dalam radius 500 meter, sistem akan otomatis mendeteksi, dan lampu khusus akan menyala untuk Anda. Hahaha, kalau Anda tidak suka warna ini, kami juga punya cahaya biru, cahaya merah, cahaya hijau. Kami juga punya cahaya biru, merah, hijau, bagus-bagus semua. Aku suka sekali, terima kasih. Gawat, nanti kalau Qin Zhen membongkar kebohonganku, bagaimana? Seharusnya aku tidak bilang dia itu pacarku. Syukurlah kalau Anda suka. Saya manajer properti Tiandu. Panggil saja saya Xiaoli. Manajemen properti Tiandu adalah pelayan pribadi Anda. Tinggal di sini, kami jamin Anda pasti puas. Nah, coba lihat. Saya sudah siapkan asisten cantik pribadi untuk Anda selama 24 jam. Untuk membantu Anda bersih-bersih, mencuci baju, menyapu lantai, nuan-nuan. Hehe. Pokoknya, menurut Bapak, 10 orang cukup nggak? Kalau masih kurang, saya bisa tambahkan 24 orang lagi untuk Bapak. Setiap hari kerjanya sistem shift. Untuk menjamin sensasi baru setiap jamnya bagi Bapak. Hahaha, kalian ini. Kami bisa menyediakan layanan pesan antar makanan setiap hari. Bapak suka masakan Tiongkok, Jepang, atau masakan Jepang, atau ada juga masakan Italia, saya. Aduh. Jingjing pasti suka sama aku. Kalau enggak, kenapa dia baru aja cerai? Langsung datang ke tempat kerjaku untuk beli rumah. Dia pasti mau deketin aku. Tapi karena nggak enak sama Qian Sui, dia jadi malu. Tapi karena nggak enak sama Qian Sui, dia malu buat ngomong langsung. Bapak memelihara hewan peliharaan. Manajemen properti kami juga bisa menyediakan untuk hewan peliharaan Bapak. Makanan berbentuk padat, makanan semi padat, dan juga makanan cair. Saya nggak punya. Bapak punya anak. Manajemen properti kami juga bisa bantu Bapak jemput anak, antar anak, bahkan mengasuh anak, menenangkan anak. Pokoknya semua bisa, kecuali melahirkan anak. Tentu saja, kalau Bapak perlu bantuan untuk itu, kami juga bisa. Saya. Bapak butuh apa? Ya, Bapak tinggal sebutkan saja. Kami pasti akan lakukan. Saya mau kamu diam. Baik. Kamu masih ada urusan. Atau memang aku, Xiao Xiaoyu, yang kurang, jauh banget di bawahku. Pria mapan dan kaya raya begitu saja tidak dia mau. Kalau begitu, dengan berat hati aku terima, deh. Haha. Aku akan menikah dengan keluarga kaya raya. Mulai sekarang, aku akan hidup mewah di kediaman keluarga Song. Aku akan berikan Qinzi seorang putra yang sehat dan montok. Berarti uangnya jadi milikku semua, dong. Berarti uangnya jadi milikku semua, dong. Kalau Bapak perlu, saya juga bisa mengatur agar pacar Bapak bekerja di sisi Bapak, menemani Bapak bekerja, atau ingin beliau bekerja di perusahaan besar. Asalkan masih di kota Zhengcheng, grup perusahaan manapun, Bapak tinggal pilih saja, pacarku. Benarkah, manajer? Aku bisa kerja di mana saja. Tentu saja, Anda kan pacarnya Pak Qin, perusahaan properti kami, pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Kenapa kamu di sini? Qin Zhen, sudah, tidak usah bicara. Aku tahu kok. Kamu sengaja cari tahu aku kerja di sini, lalu menghabiskan 300 juta untuk membeli villa ini. Asalkan kamu setuju balik nama villa itu jadi milikku, aku akan setuju untuk pacaran denganmu. Tenang saja, mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan lagi dengan pria lain. Asalkan setiap bulan kamu memberiku 1 juta. Oh, bukan. 2 juta untuk uang jajan. Mulai sekarang, aku hanya akan fokus mencintaimu seorang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah milikmu. Bagaimana, punya pacar sepertiku? Beruntung sekali kamu. Beruntung sekali kamu. Aku sama sekali tidak kenal dia. Lain kali, jangan biarkan dia muncul di toko dalam vilaku.
Ah, jangan. Harganya masih bisa nego, kok. Kamu berani membohongiku. Kamu dipecat. Ini tidak benar. Seharusnya dia tidak memperlakukanku seperti ini. Aku seharusnya jadi istri orang kaya. Menikah dengan keluarga konglomerat. Seharusnya dia memberikan semua uangnya kepadaku. Dasar gila, cih. Jadi, kesempatanku untuk masuk ke keluarga kaya cuma segini saja. Perjamuan direktur utama kemarin dirusak oleh Chao Desheng. Jadi, rekanan untuk proyek Happy Valley belum diumumkan. Saya akan mengumumkannya di lain waktu. Selain itu, Chao Desheng sudah dijebloskan ke penjara. Grup B juga sudah merilis pengumuman tentang pemecatan Chao Desheng dari jabatan Presdir. Grup DHO juga sudah merilis pengumuman tentang pemecatan Chao Desheng dari jabatan Presdir. Jabatan Presdir Grup DHO untuk sementara akan kamu pegang. Baik. Halo, Ayah. Ling Fei, hari ini kamu ulang tahun. Jangan lupa makan kuenya, ya. Iya, aku tahu. Sekretaris Chu, ikut saya ke suatu tempat. Baik. Gao Yang, hari ini aku beri kamu satu kesempatan. Asalkan kamu membelikan tas model terbaru ini untukku. Aku akan setuju jadi pacarmu. Ting Ting, tas ini harganya lebih dari 80.000. Ayolah, kamu itu tuan muda keluarga Gao, kan? Cuma tas seharga 80.000 saja. Masa kamu tidak sanggup membelinya? Cuma tas 80.000 doang. Masa kamu tidak sanggup membelinya? Kenapa mereka berdua bisa bersama? Keluarga Gao bangkrut kemarin. Tapi, sepertinya keluarga Gao sedang merencanakan sesuatu. Mereka menyembunyikan beritanya. Pantas saja. Pantas saja mantan tuan muda Gao ini. Sekarang mau beli tas saja harus pikir-pikir. Atau jangan-jangan kamu memang tidak mencintaiku. Semua kata-kata manismu dulu itu bohong. Begitu. Kinzan, jangan kira setelah kamu menolakku. Aku, Lin Yiting, tidak akan ada yang mau. Dia ini tuan muda dari grup Gao. Nanti setelah aku menikah dengannya, aku akan menjadi nyonya muda grup Gao. Jauh lebih baik daripada kamu yang hanya menumpang hidup pada wanita. Harus kuakui, tuan muda Di, selera Anda memang berkelas. Lin Xiang, aku menasihatimu dengan niat baik. Kalau kamu ikut dia, jangan harap bisa menikah dengan keluarga kaya. Malah mungkin kamu malah bakal terlilit utang. Lin Zhen, kamu dilaporkan karena menyamar sebagai orang DHO. Kalau bukan karena bos Chao kebetulan ditangkap karena penggelapan pajak. Kamu pikir kamu bisa keluar dari penjara? Hah? Sebaiknya jangan banyak bicara. Kalau tidak, aku akan buat hidupmu di penjara jadi neraka. Ting Ting, ini kan cuma tas. Nanti dicuci juga bersih. Oke, ayo kita bayar. Gak usah berurusan sama sampah kayak dia. Lin Zhen, kamu itu cuma pria benalu. Nggak akan pernah ada kesempatan buatmu berdiri sejajar denganku. Apa hebatnya kamu? Bukannya kamu juga. Kamu belum tahu. Ya, rumah keluargaku sebentar lagi akan dapat ganti rugi penggusuran. Begitu uang ganti ruginya turun, setidaknya kami akan dapat 30 juta. Keluarga Gao juga akan segera go public. Nanti setelah aku dapat uang itu dan berinvestasi di keluarga Gao, aku bakal jadi bagian dari keluarga konglomerat. Tentu saja beda jauh denganmu. Bukannya keluarga Gao sudah bangkrut? Apa katamu? Kamu masih dengerin omong kosongnya. Kamu masih dengerin omong kosong dari sampah ini. Aku tahu, dia itu cuma iri. Tapi biarkan saja dia iri. Dibandingkan denganmu, pria seperti tuan muda Gao jauh lebih pantas untukku. Sayang, pegang tasnya, minum teh dulu. Lin Zhen, aku tidak tahu dari mana kamu dapat kabar burung itu. Tapi kalau kamu berani bicara sembarangan, dan merusak nama baik keluarga Gao, akan kuhabisi kamu. Sayang, buat apa buang-buang waktu ngomong sama dia? Ayo cepat bayar. Iya, sayang. Lin Yuting tinggal di pinggiran kota sebelah barat. Model, kebetulan, itu tanah gusuran yang baru kamu sumbangkan pagi ini. Bagus. Kelihatannya keluarga Gao ini berniat sebelum kabar kebangkrutan mereka menyebar.
untuk menambah satu perbuatan baik terakhir. Coba tebak, siapa target dia selanjutnya? Coba tebak, siapa target dia selanjutnya? Su Qiansui. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Aku datang ke sini hari ini untuk memilihkanmu hadiah ulang tahun. Kamu ke sini untuk memilihkan hadiah ulang tahun untukku. Ya, Tuan, Nona, silakan lewat sini. Li Fei. Meskipun wanita itu, Lin Yuting, bodoh, tapi aku tidak mau Gao yang untung begitu saja. Mengerti. Menurutku, adanya kompleks perumahan tua di sekitar Happy Valley juga punya nilai nostalgianya sendiri. Dasar tua bangka, jangan menghalangi jalan. Jalannya kan lebar begini. Kami juga tidak menghalangimu. Dasar tua bangka. Dilihat-lihat, kalian pasti tinggal di kompleks kumuh sebelah timur. Dilihat-lihat, kalian pasti tinggal di kompleks kumuh sebelah timur itu, kan? Kalau aku, tinggal di kompleks Xingyue di sebelah barat. Tapi, ngomong-ngomong, untung tempat kalian digusur. Aku sebentar lagi akan jadi kalangan atas. Jadi, aku sarankan kalian lain kali jangan sering-sering jalan kaki. Nanti kalau kalian sampai cari gara-gara, bisa memengaruhi kesempatanku menikah dengan keluarga kaya. Sia-sia saja kalian ini. Tidak usah emosi, nanti sakit kalau marah-marah terus. Lebih baik makan ini bersama-sama. Dengan begitu, keluarga kalian berkurang satu mulut yang numpang makan. Kurang ajar, beraninya kamu menghina saya. Baik, tunggu saja sampai rumah kami digusur. Akan kubuat kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Cepat pergi. Jangan berhenti. Direktur Wang, kapan ya rumah kami akan digusur? Modal, aku sudah tidak sabar lagi. Su Yiting, saya beritahu kamu, kompleks perumahanmu tidak akan digusur. Kompleks perumahan kalian tidak jadi digusur, ya. Kenapa? Kenapa? Coba tanyakan pada dirimu, kamu sudah menyinggung siapa? Direktur utama grup DHO, Tuan Qin, secara pribadi yang meminta. Kompleks tempat tinggal Lin Yuting tidak boleh digusur. Grup Lihai berencana menggeser lokasi penggusuran sedikit ke arah timur. Dan kebetulan, itu adalah lokasi kompleks kalian. Kompleks kita jadi digusur. Penyakitmu dan ayahmu ada harapan sembuh. Tim penggusuran sebentar lagi akan tiba. Sebaiknya kalian cepat pulang untuk bersiap-siap. Terima kasih, Pak Kepala. Terima kasih, Pak Kepala. Pak Kepala Wang, tadi Anda bilang, Direktur Utama Grup DHO marganya apa? Marga Qin. Itu pasti dia, aku yakin itu dia orangnya. Tuan Muda Jin. Jin Zhan. Aku salah, aku benar-benar sadar aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya, jadikan aku pacarmu, ya, aku bisa memberimu anak. Sungguh. Hei. Maaf. Maaf, ya. Aku tidak kekurangan pacar. Kalau begitu, kamu butuh apa? Aku bisa melakukan apa saja. Yang aku suka itu kamu sebagai pribadi, bukan karena statusmu. Jadi, tanpa status pun tidak masalah. Aku bisa menghangatkan ranjangmu. Yusi. Lumayan untuk tontonan gratis. Hei. Kinsen. Kapal induk juga boleh. Asalkan bayarannya cocok. Terserah. Pelan-pelan, tunggu aku. Kinsen, hari ini kakek ulang tahun ke-80. Aku belum memberitahunya kalau kita sudah bercerai. Kamu temani aku bersandiwara. Jangan sampai ketahuan. Nanti malam, bilang saja padanya kamu harus dinas selama setengah tahun. Dalam setengah tahun, aku akan memberitahunya soal perceraian kita. Rencanamu bagus juga, ya. Hari ini aku pergi ke kantor polisi untuk bertanya. Aku baru tahu kalau kamu sudah dibebaskan. Jadi kamu kecewa, ya, karena aku dibebaskan. Aku peringatkan kamu, jangan lagi melakukan penipuan. Aku tidak mau punya mantan suami seorang narapidana. Ayo masuk.
Kamu ini kurang kerjaan, ya? Buat apa bawa dia ke sini? Kamu lupa dia yang membuatku masuk penjara. Kamu lupa dia yang membuatku masuk penjara. Benar sekali. Kakekmu ulang tahun ke-80. Buat apa kamu bawa sampah ini kemari? Bikin sial saja. Ma, apa mama lupa yang aku bilang? Kalau hari ini kakek tidak senang, jangan harap bisa dapat uang sepeser pun. Selesai makan, cepat pergi dari sini. Jangan coba-coba tinggal di sini. Aku di sini demi kakek. Itu karena kakek yang tidak bisa lihat orang. Begini caramu bicara pada kakak iparmu. Kek, sampah seperti ini bisa jadi kakak iparku. Kamu ini. Sudah lama sekali kamu tidak datang menjenguk kakek tua ini. Hah? Kenapa? Sudah bosan ya dengan kakek tua ini? Tentu saja tidak. Kakek lihat saja, aku bahkan membawakan hadiah untuk kakek. Halah, memangnya dia bisa kasih barang bagus apa? Dilihat saja sudah tahu itu barang murahan. Jangan marah. Barang-barang tidak penting ini, nanti saja dilihatnya. Tiansue, hari ini kakek ulang tahun ke-80. Kenapa kamu tidak mengundangku? Jangan sungkan begitu sama saya. Hehehe, Tuan Muda Gao. Akhirnya kamu datang juga. Sini, sini, sini. Duduk sini, duduk sini. Dia ini menantu cucu saya. Itu sudah sepantasnya. Kakek. Ini hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk kakek. Wah, Tuan Muda Gao, benar-benar perhatian sekali. Tuan muda Kang ini benar-benar orang sibuk. Ya, pagi menemani seseorang, malamnya ganti lagi. Lin Zhen, kamu pikir dengan bicara seperti itu, Tiansue akan percaya padamu? Lin Zhen, kamu jangan bicara sembarangan. Di sini bukan tempatmu bicara. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Tuan Muda Gao, proyek yang tempo hari Anda sebutkan bisa menghasilkan banyak uang itu. Keluarga Gao kami sudah menjalin kerja sama strategis dengan grup DHO, dan akan segera terdaftar di bursa saham. Saya sudah berhasil membujuk ayah saya. Keluarga sekalian bisa ikut menanam saham. Ini saya lakukan murni karena hubungan saya dengan Kian-Kian. Kalau tidak, mana mungkin kesempatan sebagus ini jatuh ke tangan kalian. Wah, ini kabar yang sangat baik. Hahaha, ini artinya keluarga kita akan meroket. Tuan Muda Gao memang jauh lebih hebat daripada orang-orang tertentu. Saya sudah menikah dengan Kian-Kian selama bertahun-tahun. Bukannya dapat untung apa-apa. Baik, saya setuju. Tidak seperti Tuan Muda Gao, yang malah memberikan uang untuk keluarga Su kita. Kian-Kian, cepat berterima kasih pada Tuan Muda Gao. Ini penipuan, atau perampokan. Qin Zhen, berhenti bicara omong kosong di sini. Kalau kamu memfitnah saya lagi. Apa kamu mau cari masalah, putri keluarga kalian? Karena tidak mau, ya sudah lupakan saja. Pokoknya, tunggu saja sampai perusahaanku go public. Ngapain duduk di situ? Sini, 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 duduk. Sudah kuperingatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi. Kalau masih bicara ngawur, keluar sana. Siapa yang berani menyuruh Mbak Qin pergi? Tuan Muda Gao, jadi, Anda setuju kami ikut menanam saham di grup Gao? Ini juga karena hubunganku dengan Kian-Kian. Karena itulah aku mau merancang ini bersamamu. Kalau begitu, kakak ipar baik sekali. Andai saja kamu benar-benar kakak iparku. Tutup mulut busukmu itu. Karena kalian ingin menanam saham. Tapi, aku beritahu kalian dari sekarang. Siapkan 30-50 juta. 30-50 juta itu seluruh dana perusahaanku. Kalau besok terjadi sesuatu, maka arus kas perusahaan akan terputus. Memangnya perusahaan kalian bisa dibandingkan dengan Gaojian? Gaojian sebentar lagi akan go public. Perusahaanmu itu membeli sejumlah, dengan harga tinggi, harga tinggi. Sebentar lagi akan naik. Terus saja paksa aku mengeluarkan uang. Percayalah padaku, seolah-olah aku ini sedang menipumu. Cih, kamu tidak percaya pada Tuan Muda Gao, malah percaya pada si pecundang ini. Tuan C, kalaupun aku tertipu, kamu tidak akan menyesal. Sebenarnya apa maumu? Selama ini kamu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kali ini aku berhasil,
maka grup Jinsheng bisa masuk ke kalangan atas. Apa kamu mengerti soal ini? Tapi kalau kamu gagal, semua yang sudah kamu bangun harus dimulai dari nol lagi. Pikirkan baik-baik. Karena kamu belum memikirkannya baik-baik. Kalau begitu kita tunda saja dulu. Aku sih tidak mau, tapi ayahku. Setelah hari ini lewat. Tapi soal ayahku. Setelah hari ini, belum tentu akan sama lagi. Aduh, Kak, kamu lagi mikirin apa? Sih, dasar brengsek. Kalaupun kami ditipu, kami juga ikhlas. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Aku tahu kamu hanya takut keluarga kami berhasil. Kamu iri pada kami. Qian Sui, cepat minta maaf pada Tuan Muda Gao. Berikan uangnya padanya. Maaf, Tuan Muda Gao, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, uang ini jumlahnya benar-benar tidak sedikit. Saya sudah memutuskan untuk berinvestasi. Qian Sui, yang penting kamu sudah pikirkan baik-baik. Lagi pula dengan hubungan kita berdua. Aku. Bocah ini. Seberapa banyak yang dia tahu tentangmu? Aku, orang tua ini, tidak percaya siapapun. Tapi kalau kamu yang bicara, aku percaya. Tuan, apa Anda yakin soal berita keluarga Gao akan go public? Dan juga soal kerja sama keluarga Gao dengan grup DHO. Kenapa di luar tidak ada kabar sedikit pun? Kamu begitu mudahnya memberikan uang itu pada Gao Yang. Kamu ini sebenarnya pakai otak tidak saat berbisnis. Kamu ini sebenarnya niat tidak, sih? Masa kamu percaya pada pecundang ini? Apa mungkin aku menipumu? Asalkan kamu bergabung. Hasilnya pasti lebih baik daripada kamu mendapatkan kerjasama dengan grup DHO. Aku sekarang mengingatkanmu juga karena menghargai kakek. Makanya aku mengingatkanmu. Keluarga Gao sudah bangkrut sejak kemarin. Mengenai apa yang dia katakan tentang keluarga Gao dan grup DHO, itu semua hanyalah omong kosong. Qinzhen, dasar pecundang. Siapa suruh kamu ikut campur? Pergi. Keluar dari rumahku. Itu kan kakek. Ini rumahku. Aku tidak akan membiarkanmu menindasnya di sini. Dasar bocah. Kamu mau jadi pengusaha. Jangan sampai presdirsu. Mengadopsimu. Saya adalah direktur grup DHO. Soal kebangkrutan keluarga Gao kalian kemarin. Itu adalah perbuatan sersu dari perusahaanku. Dan kerjasamamu dengan grup DHO. Kamu pikir aku akan percaya? Semua omong kosongmu itu. Hahaha. Hahaha. Kamu direktur grup DHO. Mimpi. Nenek, dia itu cuma penipu. Jangan sampai nenek tertipu sama omong kosongnya. Kalau dia memang direktur grup DHO, berarti saya ini Dewi Kuan Im. Hehehe. Ambil dulu uangnya. Nenek kenapa? Selama bertahun-tahun ini, kita jadi saling menjauh. Nenek, Ibu, apa ibu sudah gila? Tuan Muda Gao, keluarga Su kami ini hanyalah keluarga sederhana. Kami tidak pantas menerima Anda. silakan pergi. Duduk. Benar-benar tidak tahu diuntung. Nama saya Sisi. Hei, Tuan. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Tuan Muda Gao, keluarga Lin Yuting itu tidak punya apa-apa. Apa katamu? Kamu bisa tanya sendiri padanya. Nenek sudah pikun, ya? Gara-gara nenek, keluarga kita jadi kehilangan kesempatan dapat uang. Ibu, apa yang mau ibu lakukan? Halo, apa? Proposal kerja samaku diterima. Terima kasih banyak. Ya, baik. Kalau begitu besok saya datang ke grup DHO untuk tanda tangan kontrak. Aku sudah berhasil bekerja sama dengan grup DHO. Qinzhen hari ini di mana? Kamu istirahat saja dulu di rumah tua ini. Qian Sui,
Ayo ikut nenek sebentar. Kakek, usia kakek sudah setua ini. Lain kali harus lebih hati-hati. Jangan sampai marah-marah seperti ini lagi. HMPH. Anak muda, orang tua ini. Meskipun usiaku sudah tua. Tapi mataku belum rabun. Sebenarnya, aku sudah lama menyadarinya. Dia dan Qian Sui. Kalian berdua sudah bercerai, kan? Kamu dan Qian Sui. Kalian berdua sudah bercerai, kan? Ah, ini salah keluarga Sukami. Selama ini kamu pasti menderita. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Dulu, aku yang memintamu menikahi Qian Sui. Itu adalah caraku untuk membalas budi. Karena sudah bercerai. Ya sudahlah. Kek, kebaikan kakek yang menyelamatkan nyawaku dulu. Tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Hahaha. Anak muda, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kalau ada waktu, pulang saja untuk menemuiku. Pergilah. Lakukan urusanmu sendiri. Tuan Muda Qin, Nyonya Qin bilang, saya harus ikut dengan Anda kembali ke ibu kota. Kapan? Nyonya Qin sudah memesankan tiket pesawat untuk Anda besok pagi. Aku mengerti. Qin Zhen, kita sudah lama tidak bersama. Kita sudah bercerai. Aku menyesal. Kita jalani hidup kita baik-baik lagi. Kita rujuk lagi, ya. Kenapa? Karena aku adalah direktur utama grup di Hao. Atau karena nenekmu mengenali Su Xiao-Xiao ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang semuanya sudah berlalu. Aku pergi dulu. Kamu istirahat ya. Pak Ketua, saya datang menjemput Anda. Anda benar-benar ketua grup di Hao. Kak Ipar. Bukannya nenek bilang malam ini kakak disuruh menginap di rumah. Kita kan keluarga. Kenapa masih mau pergi? Ayo pergi. Loh? Aduh, nak. Cepat kejar dia. Jangan biarkan pelakor itu merebutnya. Kak, cepat bawa Kak Ipar kembali. Kita sudah bercerai. Apa hakku untuk menahannya? Perhatian kepada para penumpang tujuan Jingcheng. Penerbangan Anda nomor H99 sekarang mulai proses naik ke pesawat. Silakan siapkan barang bawaan Anda, tunjukkan boarding pass Anda, dan bersiap untuk naik ke pesawat. Tuan Muda Jin, sudah waktunya berangkat. Tuan Muda Qin, sudah waktunya berangkat. HM. Qin Zhen, kakek sakit. Sekarang ada di rumah sakit. Cepatlah kembali. Kirimkan lokasi rumah sakitnya. Li Fei, aku harus kembali dulu. Qin Zhen, kamu datang. Bagaimana keadaan kakek? Tadi malam setelah kamu pergi, hari ini beliau batuk terus-menerus. Dan sampai sekarang belum sadarkan diri. Dokter. Dokter bilang kondisinya sangat buruk. Menyuruh kita untuk bersiap-siap menghadapi yang terburuk. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Aku baru saja dengar. Kamu ada di bandara. Iya. Aku harus pergi ke bandara. Kamu bisa tidak? Jangan pergi. Aku butuh kamu. Dan juga kakek. Qin Zhen, aku akan menunggumu di ibu kota. Kamu mau pergi? Aku akan membawa kakek ke ibu kota untuk berobat. Mungkin kondisinya akan sedikit membaik. Lalu aku. Su Qiansui, kita sudah bercerai. Lagi pula, aku punya misiku sendiri yang harus diselesaikan. Kamu tidak bisa ikut denganku.
MA. Anakku sayang, akhirnya kamu pulang juga. Kenapa hari ini di kantor tidak ada siapa-siapa? Nak, Mama sedang ada sedikit masalah. Mama takut kamu kena imbasnya. Makanya Mama menyuruhmu pulang. Kamu tetap di sisi Mama. Ya, orang-orang itu tidak akan berani menyentuhmu. Kamu tetap di sisi Mama. Ya, orang-orang itu tidak akan berani. Siapa? MA. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Nak, Mama ini hanya seorang wanita, memegang kerajaan bisnis sebesar ini. Siapa yang tidak ingin ikut mencicipinya? Mamamu ini juga sudah makan banyak asam garam. Tidak pernah takut pada siapapun, tapi kali ini berbeda. Nak, dengarkan baik-baik. Yang mengincar perusahaan kita kali ini adalah penguasa dunia bawah tanah ibu kota, Kuil Dewa Langit. Ketua, mulai hari ini, jangan pernah lepas dari pandangan Mama. MA, kita hajar saja mereka. Heh, dasar anak ini, Mama tahu betul siapa kamu. Bunuh ayam saja tidak berani. Masa mau berkelahi? Kamu diam saja baik-baik di sisi Mama. Apa mereka berani membunuh Mama? Siapa yang berani membuat onar di kuil Dewa Langit milikku? Tangkap dia untukku. Anjing tidak tahu tuannya. Apa gunanya membiarkanmu hidup? Kau Jenderal Qin Zhen. 3 tahun tidak bertemu. Kalian benar-benar merajalela. Apa kalian lupa siapa sebenarnya penguasa dunia bawah tanah ini? Hari ini, Istana Dewa Langit yang akan berkuasa. Beritahu para bajingan itu. Aku, Qin Zheng, telah kembali. Hormat pada Ketua Istana Dewa. Kirim seseorang ke grup Qin. Beritahu mereka kalau Istana Dewa Langit ini Memang ada.